Tanggal 1 Juni selalu diperingati sebagai hari lahir Pancasila, dasar negara yang menjadi pemersatu dari Sabang sampai Merauke. Dikutip dari laman resmi Kemendagri, penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sempat diperdebatkan di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Pasalnya, sikap pemerintah terhadap Pancasila ambigu. Pada tahun 1970, pemerintah Orde Baru melalui Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kopkamtib pernah melarang peringatan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Sejak masa pemerintahan Orde Baru, sejarah tentang rumusan-rumusan awal Pancasila didasarkan pada penelusuran sejarah oleh Nugroho Noto Susanto melalui buku naskah proklamasi yang otentik dan rumusan Pancasila yang otentik. Setelah reformasi 1998, muncul banyak gugatan tentang hari lahir Pancasila yang sebenarnya. Setidaknya ada 3 tanggal yang berkaitan dengan hari lahir Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni 1945, tanggal 22 Juni 1945, dan tanggal 18 Agustus 1945. Dan akhirnya tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila, karena pada tanggal tersebut kata Pancasila pertama kali diucapkan oleh Bung Karno di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang saat itu belum diangkat menjadi presiden. Pada 73 tahun yang lalu, tepatnya 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan gedung yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota sidang anggota penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia saat itu, untuk kali pertama Soekarno menawarkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidato yang sekarang dikenang sebagai hari lahir Pancasila, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meroyak di antara para anggota BPUPKI mengenai dasar negara merdeka. Soekarno menawarkan 5 sila yang terdiri kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dan kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Selain Soekarno, Ketua BPUPKI Rajiman Widyodiningrat menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Ada juga M. Yamin dan Supomo yang memaparkan pandangan mereka. Namun, pidato Soekarno dianggap paling pas dijadikan rumusan dasar negara Indonesia. Pidato itu disambut hampir semua anggota dengan tepuk tangan riuh. Tepuk tangan yang riuh sebagai suatu persetujuan, kenang Muhammad Hatta dalam menuju gerbang kemerdekaan. Usulan Pancasila milik Soekarno kemudian dianggap dengan serius, menyebabkan lahirnya Panitia 9 yang berisi Soekarno, Muhammad Hatta, Marami Abikusno, Abdul Kahar, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan Wahid Hasim. Panitia ini kemudian bertugas untuk merumuskan ulang Pancasila yang telah dicetuskan oleh Soekarno dalam pidatonya. Rumusan selanjutnya yang nantinya menjadi pencipta sejarah lahirnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia adalah ketika dibuatnya Piagam Jakarta di sebuah rapat non-formal pada 22 Juni 1945 dengan 38 anggota BPUPKI.